I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Untuk kali ini, untuk materi yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai latar belakang konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Jadi konfrontasi ini terjadi pada tahun 1963 hingga 1966. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara kedua negara mengenai wilayah Sabah dan Sarawak yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Borneo Utara. Indonesia merasa bahwa wilayah tersebut seharusnya menjadi bagian dari Indonesia, sedangkan Malaysia mengklaim bahwa Sabah dan Sarawak ini adalah bagian dari wilayah mereka yang sah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kenapa terjadinya sebuah konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Abdan Arizal Fahmi. Kepadanya dipersilakan. Penyebab konfrontasi. Salah satu penyebab utama konfrontasi adalah keinginan Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Presiden Soekarno percaya bahwa Malaysia dan produk kolonialisme Inggris dan merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Proses terjadinya konflik, konfrontasi semakin meningkat pada tahun 1964 ketika Indonesia mulai melakukan serangan terhadap Malaysia. Serangan-serangan tersebut meliputi sabotase, penyusupan, dan aksi-aksi gerilya di wilayah Sabah dan Sarawak. Malaysia merespon serangan tersebut dengan mengirimkan pasukan militer ke wilayah perbatasan dengan meminta bantuan dari Inggris dan Australia. Konfrontasi semakin panas hingga kedua belah pihak saling menembak dan menenggelamkan kapal lawan. Yang selanjutnya ada intervensi nasional. Ketegangan di antara dua negara ini yaitu Indonesia dan Malaysia semakin memburuk sehingga melibatkan negara-negara lain seperti Inggris dan Australia yang memberikan bantuan militer kepada Malaysia, sementara Filipina dan Thailand memberi dukungan kepada Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi perubahan politik di Indonesia dengan jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden. Soeharto kemudian mengambil langkah untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, terutama di Asia Tenggara. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang dampak konfrontasi. Konfrontasi di Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kedua negara. Indonesia mengalami isolasi internasional dan mengalami kesulitan ekonomi akibat embargo yang diberlakukan oleh Malaysia dan Singapura. Sementara itu, Malaysia berhasil mempertahankan wilayahnya dan menjaga keutuhan federasinya. Konfrontasi juga membantu meningkatkan solidaritas antara negara-negara di Asia Tenggara untuk saling mendukung dan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dan terakhir adalah kesimpulan. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu konflik terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan mengenai status wilayah Sabah dan Sarawak. Meskipun konfrontasi berakhir dengan kekalahan Indonesia, konflik ini membantu meningkatkan solidaritas antara negara-negara di Asia Tenggara dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia setelah konflik berakhir. Itu saja materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.